Halo, jumpa lagi dengan RTS. Saya ada di pelataran Monas. Ini kawasan tertutup pagar semua. Kalau mau masuk ke sini harus beli karcis atau tiket masuk. Jadi buat kawan-kawan yang belum lihat Monas, belum datang ke Monas, datang ke sini dan nikmati secara langsung salah satu monumen nasional yang terdapat di ibu kota negara Republik Indonesia. Dari sini kita akan masuk ke dalam, ada museum di dalam. Nanti di dalam museum kita akan menyaksikan bagaimana sejarah terbentuknya Republik ini lewat replika-replika patung berbentuk sejarah tahun ke tahun. Jadi buat kawan-kawan, ini Monas dekat sekali dengan saya. Ini lihat tugu Monasnya tinggi. Kalau di hari Minggu akan buka lagi setengah 6. Jadi kita tidak bisa naik ke atas karena sekarang pukul 14 sampai pukul 17.30 mereka beristirahat petugas. Jadi buat kawan-kawan yang belum datang ke Monas, jangan lupa berkunjung ke tempat-tempat wisata dan kita jaga lingkungan dan alam kita supaya tetap indah berseri. Buat anak cucu kita ini bisa menikmati. Ini anak cucu semua bisa datang menikmati, menyaksikan sejarah perkembangan peradaban bangsa kita. Salam milenials merdeka. RTS. Halo, kita lagi di dalam Museum Monas. Ini tepat berada di bawah Tugu Monas, Monumen Nasional. Ini pintu masuknya kita tadi di luar, dia masuk ke dalam. Dia semacam di basement. Ini ada miniatur daripada Monas. Ini kalau pengunjung datang untuk mempelajari sejarah berdirinya Republik Indonesia. Ya, ayo ikut saya. Ayo terus ya. Ayo belajar sih ya. Ini dia salah satu kaca. Di sini terdapat tulisan sejarah dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Ayo datang ke sini dan saksikan sini, ada banyak sekali sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita rawat keberagaman, jaga Pancasila, NKRI harga mati, dan juga sosialisme serta khusus bagi kita di PDI Perjuangan politik yang berlandaskan pada Undang-Undang 45, Pancasila, dan bersama ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Bapak Soekarno. Mereka baik kawan-kawan, saudara-saudara, terutama kader Moncong Putih. Ini salah satu sejarah di mana dahulu Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret tahun 1966 di mana krisis saat itu menggoncang sendi-sendi negara sesudah kudeta G30 SPKI. Jadi Soeharto memulihkan kewibawaan pemerintah dengan keamanan nasional untuk menciptakan keamanan nasional. Namun dalam perkembangannya ternyata pemerintahan Soekarno dilengsarkan oleh Soeharto. Ini ada surat perintah untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membersihkan kabinet dari menteri-menteri yang terindikasi terlibat G30 SPKI. Sebenarnya intisari atau pesan daripada surat itu jelas yang disampaikan oleh Soekarno, tapi mungkin salah dibaca atau salah dibaca oleh Soeharto, ataupun mungkin juga Soeharto punya niat khusus tertentu untuk melengsarkan Soekarno. Tapi itulah dinamika dalam politik. Kadang-kadang musuh bisa menjadi lawan, kawan, dan kawan bisa menjadi lawan. Tetap semangat merdeka. Salam perubahan. Salam RTS merdeka. Baik kawan-kawan, ini salah satu waktu bersejarah di mana bangsa dan negara ini terbentuk oleh gerakan mahasiswa dan pemuda Indonesia. Boleh disaksikan, ini representasi atau gambaran kecil daripada pergerakan para pemuda dan mahasiswa kala itu ketika terjadi aksi Tri Tuntutan Rakyat tahun 1966. Boleh dibaca di sini. Sejak kudeta berdarah 30 SPKI berhasil digagal dan ditumpas dalam waktu singkat. Pemerintah Orde Lama menjadi goyah karena menghadapi krisis politik dan ekonomi yang semakin parah.
mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disokong oleh segenap kekuatan Pancasila di dalam ABRIN, partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa mengadakan demonstrasi tanggal 11 Januari 1966 sampai 11 Maret 1966 dengan mengajukan 3 tuntutan rakyat. Jadi buat kawan-kawan mahasiswa dan pemuda tetap semangat menyuarakan kebenaran, keadilan, karena sejarah bangsa ini terbentuk oleh karena semangat daripada mahasiswa dan pemuda. Hidup millennials, semangat maju terus. God bless you. Mereka, ya ini kawan-kawan, saudara-saudara bisa lihat di mana Presiden Soekarno bersama para petinggi di Republik mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika, di mana dari sini Indonesia bersama beberapa negara seperti yang terhimpun dalam Asia Afrika mengambil jalan non-blok, jadi tidak berpihak pada sekutu Amerika maupun Rusia, Uni Soviet. Jadi Indonesia saat itu di bawah pimpinan Soekarno telah meletakkan dasar bagaimana berpolitik yang santun maupun etis, juga turut terlibat dalam mempertahankan dan mengupayakan perdamaian dunia. Jadi kita salut pada Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang telah meletakkan dasar bagi bangsa dan negara serta ketentraman dunia. Merdeka. Mereka RTS Center melaporkan dari Monas, Jakarta. Kawan-kawan pemuda bisa lihat replika atau bentuk kecil daripada sejarah pergerakan pemuda khususnya pada tahun 1928 bersama-sama seluruh Indonesia mengupayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam lingkungan pergerakan nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Iklim persatuan Indonesia mempengaruhi mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional kesatuan. Usaha ke arah itu dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda yang kedua dicetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya. Jadi buat teman-teman pemuda, tetap ingat, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Itulah Sumpah Pemuda. Dan di tangan pemuda, perubahan dapat terjadi. Kemerdekaan ini dapat terjadi karena pemuda selalu punya visi untuk berubah. Pemuda selalu punya impian yang tinggi, menciptakan suasana kondisi kehidupan sehari-hari yang layak dan pantas bagi kehidupan umat manusia. Salam pemuda, salam millennials, maju terus. Baik, jumpa lagi kawan-kawan, terutama kita yang beragama Katolik Roma. Dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia terbentuknya NKRI, kita punya peran yang strategis menyumbangkan ide, pikiran, dan juga pergerakan tindakan yang mendukung terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini dapat tergambar di sini kegiatan Gereja Katolik Roma dalam proses penyatuan bangsa. Gereja Katolik Roma melalui misinya mengumpulkan pemuda-pemudi dari berbagai suku dan daerah sehingga terbentuk suatu masyarakat Katolik Roma yang di dalamnya bersemi semangat nasionalisme. Kegiatannya dalam bidang pendidikan, sosial, secara langsung membantu bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan. Terhadap cita-cita Indonesia merdeka, Perhimpunan Politik Katolik Indonesia ikut menandatangani petisi Sutarjo 1936 yang menuntut pemerintah kolonial untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi buat kawan-kawan yang beragama Katolik, jangan pernah pudar semangatmu untuk terus memperjuangkan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, karena dalam sejarah perkembangannya agama Katolik memegang juga peran atau turut andil dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap semangat, salam santun, salam mengasihi, mencintai dan melayani sesama. Ya, kita sekeluarga habis jalan-jalan dari Museum Monas mempelajari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia secara komplit dan lengkap. Jadi buat kawan-kawan yang belum datang ke Monas, datanglah ke Monas biar mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan tetap sampai selama-lamanya utuh NKRI harga mati. Bye bye, mereka. Merdeka. Dasar. Ayo.
Bye.